Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak dosen pengajar, Bapak dosen pembimbing, Bapak Herman Esos, IMAG Hafidhahullahu Ta'ala Waro'ah. Dan yang saya banggakan, teman-teman saya kelas Al-Fakir Muhammad Saiful Ajhar Al-Manafi ingin menyampaikan presentasi yang ditugaskan oleh Bapak dosen. Presentasi tentang tentang permata kuliahan sejarah peradaban Islam. Alhamdulillah Al-Fakir kebagian bab 9, yaitu tentang perang salib dalam lintasan sejarah. Al-Fakir kebagian bagian B, C, dan D, yaitu tentang periode pertama atau periode penaklukan pada tahun 1096 sampai 1144 Hijriah. Masehi, salah. Dan yang kedua yaitu bagian C, periode kedua atau periode reaksi umat Islam dari tahun 1144 Masehi sampai 1192 Masehi. Dan bagian yang ketiga yaitu apa ini? Yaitu periode ketiga atau periode kehancuran pasukan salib. Periode pertama atau periode penaklukan tahun 1096 sampai 1144 Masehi. Bagian B yang akan Al-Fakir sampaikan awal yang akan Al-Fakir sampaikan pertama tentang perang salib, yaitu perang salib itu adalah serangkaian pertempuran antara kekuatan Eropa melawan kekuatan Muslim pada abad pertengahan. Pada abad pertama, yaitu jalinan kerjasama antara Kaisar Alexius I dan Paus Urbanus II berhasil membangkitkan semangat umat Kristen, terutama akibat pidato Paus Urbanus II. Jadi pada tanggal 26 November itu tahun 1095 itu Paus Urbanus II itu berpidato menyerukan perang salib. Yang saya tahu ya, referensi lain itu ada yang menyebutkan tanggal 27 November. 27 November pidatonya itu pada tanggal segitu, beda sehari lah. Pidatonya itu di Perancis kan, pada konsili Clermont ya, itu tempatnya itu bertempat itu di Perancis. Pesannya itu ditujukan khusus kepada para kesatria, dan ia pidatonya itu berkata kayak gini:
Kalau para prajurit yang ikut dalam perjuangan ini, semua dosa mereka akan dihapuskan dan jiwa mereka akan menuai pahala yang tak terhitung di kehidupan selanjutnya. Pidatonya itu dibuat semenarik mungkin agar menarik atau mendapatkan menarik, mendapatkan hatinya, mendapatkan hati umat-umat Kristen pada zaman itu, atau menarik perhatian dan menarik perhatian dan mendapatkan hatinya, biar dapat hatinya, bukan berarti dapat hatinya, bukan berarti dapat hatinya kayak ngebaperin ya, bukan kayak gitu, maaf, bukan kayak gitu, tapi mendapatkan hatinya itu meluluhkan hati agar tertarik, ya agar tertarik, agar para warga di sana, agar umat-umat Kristen itu yang menghadiri konsili Clermont itu mau gitu kan. Pidatonya ini bergema ke seluruh penjuru Eropa yang mengakibatkan seluruh negara Kristen mempersiapkan berbagai bantuan untuk mengadakan penyerbuan. Nah, ini kan tahun 1905 Masehi kan, penggabarannya itu. Pidatonya itu dibumbui, jadi dibumbui juga pidatonya itu dibumbui. Maksud dibumbui bukan dibumbui masak ya, dibumbui dengan kisah-kisah. Jadi kisah-kisah yang dilebih-lebihkan, yaitu tentang bagaimana kondisi pada saat itu seperti monumen umat Kristen, monumen bersejarah yang telah jadi monumen itu katanya ya telah dinodai gitu oleh oleh namanya siapa, oleh Yerusalem, oleh kaum kaum Yerusalem, dinasti Yerusalem. Jadi dibumbui, eh, yang dilebih-lebihkan lah, dia itu melebih-lebihkan tentang bagaimana kondisi monumen dan orang-orang Kristen yang dianiaya dan disiksa. Lalu kedutaan Paus pun sudah dikirim ke semua gereja dan susunan Kristen di berbagai negara Eropa untuk merekrut prajurit dan salib. Mereka itu dihimbau untuk memikul salib. Mereka sebelum disumpah itu sudah memikul salib, mereka itu disumpah untuk menjadi tentara salib, dan himbauan ini pun sukses besar. Himbauan ini itu sukses besar. Di sisi lain itu pada zaman ini itu Muslim Seljuk sedang mengalami masalah internal dalam konfliknya, yaitu dengan musuh bebuyutan mereka, Syiah Fatimiyah, berbasis di Mesir. Muslim Sunni Seljuk itu telah merebut Yerusalem dari dinasti Fatimiyah. Kemudian Yerusalem berhasil direbut kembali oleh dinasti Fatimiyah. Jadi cuman sebentar gitu. Ya, hanya beberapa bulan katanya, dari referensi yang saya tahu, yang saya ambil. Jadi sebelum tentara salib tiba di Eropa, jadi sebulan sebelum tentara salib di Eropa itu sudah diambil oleh dinasti Fatimiyah lagi. Jadi dinasti Fatimiyah, Muslim Seljuk, dinasti Fatimiyah. Jadi kayak gitu tiba di Eropa. Tentara salib itu. Saat lonceng pertama eh, himbauan perang salib lonceng pertama dikumandangkan
banyak orang yang bukan termasuk seorang kesatria semangat, seorang kesatria pun ikut semangat untuk perang ke Yerusalem, sehingga pasukan pertama terbentuk. Sebenarnya kelompok golongan pasukan pertama itu eh, golongan-golongan kaum rakyat jelata, golongan-golongan kaum rakyat jelata. Golongan pertama itu golongan kaum rakyat jelata, dan ada juga campuran kesatria, cuman kesatrianya itu agak ini ya, kesatrianya itu baru belajar, kurang profesional. Kesatrianya itu kurang profesional. Jadi gitu, teman-teman, kurang profesional. Dibentuk saking banyaknya itu dibentuk dua kelompok. Yang pertama yang eh, jelek banget, yang kedua yang lumayan gitu ya. Yang pertama itu dipimpinnya itu oleh Pierre Hermit. Nah, di sini ada gerakan ini dipimpin oleh Pierre Hermit. Nah, ini itu pasukan pertama, bukan pasukan pertama, lebih ke golongan pertama. Jadi pasukan yang tidak diniatkan oleh ini si Paus Urbanus II, oleh Pierre Hermit. Nah, dan pimpinan golongan pertama itu selain Pierre Hermit, yaitu kesatria Walker de Nils. Kalau pimpinan kedua itu yaitu Col Emiko namanya, dari Leninga yang mimpin itu. Jadi yang ke satu mimpinnya oleh Pierre Hermit, yang kedua oleh yang ke satu oleh Pierre Hermit dan kesatria Walker de Nils, dan yang kedua oleh Col Emiko ya. Jadi Col Emiko orang Leninga, tahu saya Leninga itu di mana. Ini dari buku ya. Kemudian mereka semua ya sebelum menyerang itu kan tiba di Konstantinopel. Mereka itu awal musim panas di tahun 1906, berarti udah setahun ini, 1906 Masehi untuk disinggahi. Setelah itu mereka itu segera dikirim oleh Kaisar Alexius ke Asia Kecil. Tapi mereka itu disergap dan berhasil dihancurkan di dekat Nisea, kota Turki di sini tuh. Dan mereka memperoleh kemenangan yang besar dengan menaklukkan Nisea. Oh, ini belum ini gerakan kali ini merupakan sebelum mereka menang itu, mereka pasukan salib itu pernah kalah dulu. Kalahnya apa? Kalahnya siapa? Pasukan Pierre Hermit dan pasukan dan pasukan pasukan Pierre Hermit dan pasukan apa namanya, dan pasukan Pierre Hermit dan pasukan, jadi lupa lagi saya, Kolemiko. Nah, pasukan Kolemiko, pasukan Kolemiko. Jadi mereka itu pernah kalah sebelum menang ya. Ini nyerita dulu sebelum menang. Sebelum menang itu kalah mereka. Golongan pertama, golongan kedua mereka kalah. Kalah. Mereka kalah golongan pertama, golongan kedua. Dikalahkannya itu oleh tentara Seljuk yang dipimpin oleh Kiwij Arslan I pada tanggal 21 Oktober tahun 1906 Masehi. Sebenarnya pasukan ini bukan pasukan ini kan. Sebenarnya pasukan ini itu bukan pasukan yang apa, yang Kaisar Alexius mau, yang Paus Urbanus mau kan. Pada udah kalah kan. Mereka kan udah kalah. Golongan pertama, golongan kedua kalah. Mereka balas dendam. Balas dendam, bukan balas dendam, mereka itu mengirimkan lagi. Masih penasaran kekuatan yang lebih kuat. Dan emang bukan masih penasaran sih, tapi emang jadi emang ada warga yang ambisius, kelompok warga yang ambisius, ya udah kirimin aja gitu kan, memanfaatin kan. Siapa tahu kelompok satu kelompok dua juga menang, padahal enggak.
Jadi mereka ini mengirim pasukan yang lebih kuat. Itu pasukan aslinya yang telah dilatih, yang terorganisir mereka berkumpul dan mulai menuju ke Timur Tengah. Mereka itu ke Timur Tengah, eh, dipimpin oleh tokoh-tokoh bangsawan Eropa. Lalu pada akhir 1906 Masehi, tentara salib tersebut sudah sampai di ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Tentara salib itu bersumpah sudah setia terhadap Kaisar Bizantium, yaitu Alexios Komnenos. Nah, jadi ini beda lagi nih, bukan Alexius I tapi Alexios Komnenos. Ini Kaisar Bizantium. Berjanji mereka itu akan mengambil tanah yang sudah diambil oleh Kesultanan Seljuk, yaitu Nisea. Mereka itu udah sumpah, mereka itu uh, melintasi pos Paurus, mereka itu hmm, menuju ke ibu kota Seljuk itu di Asia kecil itu kayak gitu. uh, Menuju ke ibu kota Seljuk itu kayak gitu. Ibu kota Seljuk di Asia kecil, yakni kan kota Nisea yang tadi kan, kota Nisea. Dan sesuai sumpah mereka kepada Kaisar kota kepada Kaisar, kota Nisea itu dikembalikan kepada Kaisar Bizantium setelah mereka menaklukkannya. Tetapi ketika tentara salib melanjutkan kampanye mereka di Asia kecil, tugas suci mereka merebut Yerusalem terhenti untuk sementara karena mereka terbagi beberapa bagian. Ada Malah kebanyakan itu, kata referensi yang saya baca itu, eh, memutar badan mereka menuju ke kota Edessa. Nah, ini kan menguasai kota Edessa pada tahun 1908 Masehi. Nah, ini juga menjadi bukti penyelewengan dari tujuan mereka karena kota Edessa tidak searah dengan Yerusalem dan di dalamnya itu tidak ada situs Kristen. Namun tentara utama bergerak menuju Abiyohia. Abiyohia, sebuah kota yang dijuluki kota Kristen. Karena Kristen itu terlahir dari sana, karena Kristen itu terlahir dari sana. Jadi Abiyohia itu sebuah kota awal mula umat Kristen di sana. Umat Kristen di sana. Ini terjadi pada bulan Desember tahun 1908 Masehi. Akhir tahun 1908 Masehi, salah saya. Maaf ya, bukan 1908 Masehi, 1098 Masehi ini. Bukan bulan Desember, lupa lagi saya. Bulan Desember itu tentara salib mulai bergerak ke Yerusalem. Dalam perjalanannya mereka merebut beberapa kota pelabuhan di Suriah dan mereka akhirnya tiba di Yerusalem pada tanggal 7 Juni tahun 1099 Masehi. Dan dari pasukan besar yang telah meninggalkan Eropa kini hanya tersisa 1300 Masehi. Itu. Jadi kayak gitu mereka itu. Mereka menyerang Yerusalem. Oh, Yerusalem itu apa? Kokoh, sangat kokoh itu. Menara Yerusalem itu sangat kokoh itu. Menara pengepungan itu, menara Yerusalem itu sangat kokoh. Mereka itu kesusahan malahan untuk mendobrak. Jadi ada bantuan, mereka itu minta bantuan dari sejumlah kapal Genoa.
tiba kapal Genoa di sana membawa kayu. Kayu tersebut digunakan untuk membuat menara lagi. Jadi benteng Yerusalem itu sangat kuat. Jadi kayu-kayu tersebut dibuat menara pengepungan, ketapel, dan pendobrak. Kayu-kayu itu dibuat eh, dan mereka itu memulai menyerang di bagian dinding yang paling lemah. Setelah melewati beberapa pertempuran yang berat itu mereka kalah terus. Ada dinding yang lemah, mereka di sana bisa menaklukkan apa namanya Yerusalem pada tanggal 15 Juli tahun 1099 Masehi. Mereka membunuh orang di jalan, di rumah, dan di gang. Ada sumber yang menyebutkan 3.000 penduduk kota telah dibantai oleh mereka. Eh, Kota yang telah dibantai oleh mereka. 3.000 penduduk kota yang telah diterbantai oleh mereka. Bahkan mereka juga tidak tahu yang dibantainya itu ada umat Kristen karena saking sulitnya untuk membedakan. Karena kan diamnya itu di Asia Timur Tengah kan kata Bapak dosen itu eh, adaptasi apa namanya lingkungan itu mempengaruhi kan. Jadi ada umat Kristen yang dibesarkan di sana bukan lahirnya juga di sana gitu kan di Yerusalem. Eh, Memengaruhi dari apa kata Pak dosen itu memengaruhi dari segi warna kulit kan, tinggi badan juga kan. Hmm, Kayak itu. Dan mereka itu eh, membantai-bantai orang. Yerusalem itu pahlawan pengepungan mereka itu yang bisa mendobrak itu adalah Godfrey of Bouillon. Godfrey ini dipimpin oleh Godfrey dan Bohemond dan Raymond. Godfrey yang paling unggul, paling berjasa bagi mereka. Pahlawan. 2 tahun setelah 2 tahun bukan setelah 2 tahun. Oh iya, Paus. Jadi pas mereka berhasil itu, Paus Urbanus II itu telah meninggal pada tanggal 28 Juni ini kan. Mereka berhasil tanggal 15 Juli tahun 1099 Masehi. Nah, kalau Paus Urbanus II itu meninggal pada 28 Juni tahun 1099 Masehi. Eh, Paus Urbanus II tanpa mengetahui keberhasilan perang salib. Dia dia tidak tahu dia. Jadi udah seperti kalau dibuat perjanjian damai atau gencatan senjata antara tentara salib dengan Salah al-Din yang disebut dengan Sulh al-Ramlah itu eh, yang saya tahu ya. Tapi ini kan menurut referensi dari buku SPI yang dibagikan Bapak itu dibuat perjanjian itu adanya di periode ke-1, tapi yang saya tahu itu di periode kedua. Jadi saya nggak akan ngebahas ini yang dibuat perjanjian damai atau gencatan senjatanya. Hanya saya tidak tahu yang ditulis saja ini. Tapi ini poin penting ini dibuat perjanjian damai itu. Ini hasil ini juga hasil resum dari itu dari buku menjelaskan resum poinnya di resum dari buku SPI yang Bapak bagikan apa namanya sejarahnya saya ngambil dari berbagai referensi saya campur adukan. Yang kedua saya akan menerangkan periode kedua atau saya akan lebih tepatnya bukan saya menerangkan ya. Saya akan menceritakan periode kedua atau periode reaksi umat Islam tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Soalnya sejarah itu tidak bisa susah kalau dijelaskan itu kan. Dijelaskan, pasti diceritakan gitu kan. Jadi diceritakan saja udah. Poin yang saya ambil dari buku itu yaitu jatuhnya beberapa wilayah kekuasaan Islam ke tangan kaum Salib ya pada periode Salib kedua itu.
sehingga membangkitkan semangat kaum muslimin. Keberhasilan kaum muslimin meraih berbagai kemenangan pun dilalui oleh mereka dan menyebabkan orang-orang Kristen itu mengobarkan perang salib kedua, jatuhnya Yerusalem ke tangan kaum muslimin, yang sangat memukul perasaan tentara salib. Jadi yang dimaksud dengan ini itu awal terjadinya apa bukan awal, penyebab terjadinya perang salib. Perang salib itu jadi ke tangan kaum muslim. Hmm. Yang menyeru perang salib kedua itu namanya Paus lagi, bukan Paus yang tadi, bukan Paus Urbanus, tapi Paus Eugenius III. Jadi gitu ya. Jadi gara-gara apa ini? Gara-gara kota Edesa. Kota Edesa saat itu yang tadi kota Edesa akan dikembaliin lagi dulu. Kota Edesa itu tuh kota Edesa, kota Edesa ditaklukkan oleh tentara salib. Sudah ditaklukkan ya. Sudah ditaklukkan oleh tentara salib dan kota Edesa itu adalah pusat perdagangan, dijadikan pusat perdagangan dan budaya yang penting. Tadi berada di tangan tentara salib kan tadi. Dan di sini terpicunya kota ini direbut oleh seorang penguasa muslim di Mosul, Irak dan Aleppo, Suriah, yaitu yang bernama Imad ad-Din Zangi di tanggal 24 Desember tahun 1144 Masehi. Setelah penaklukan dikabarkan kalau orang Kristen Barat itu di kota itu dibunuh atau dijual sebagai budak, sedangkan orang Kristen Timur diizinkan untuk tetap tinggal. Kemudian orang Kristen di sana meminta bantuan kepada negara. Jadi meminta bantuan kepada negara. Jadi kepada negara tentara salib di Timur Tengah. Jadi Paus Eugenius itu secara resmi menyerukan itu gara-gara dia terpancing, mungkin terpancing emosi karena ada omongan ke dia itu bahwa orang-orang Kristen Barat itu dijual sebagai budak dan dibunuh. Dia menyerukan perang salib yang kedua pada tanggal 1 Desember tahun 1145. Tujuan perang ini sendiri pun tidak sebenarnya agak kurang jelas ya, karena kota Edesa sendiri tidak disebut dan seruan perang ini ditunjukkan untuk mengulang. Jadi penyebabnya gara-gara ini cuman diserukan, nah itu nggak ada kota Edesa direbut, nggak gitu, nggak gitu lah, lah, lah. Tidak disebut, dan seruan perang ini ditunjukkan untuk mengulang kembali kemenangan. Jadi untuk seruan perang itu untuk mengembalikan kemenangan, kembali, mengulang kembali kemenangan pada perang salib pertama dan melindungi relik dan umat Kristen di Levant, karena tujuan perang yang tidak spesifik inilah yang akan berdampak pada pilihan sasaran serangan. Untuk Paus Eugenius III, untuk meningkatkan daya tarik perang salib itu, Paus itu menyatakan kalau orang Kristen yang ikut berperang dosanya akan diampuni, bahkan jika mereka hanya meninggal di dalam perjalanan perang salib ini dosanya diampuni juga gitu. Jadi di perjalanan pun mati juga diampuni gitu kan. Tadi kata Paus Urbanus II itu akan menuai pahala di kehidupan selanjutnya dan menghapuskan dosa. Nggak jauh beda sih, malah nggak beda sama sekali ini.
paus-paus ini, pendeta-pendeta ini. Allah Allah. Jadi perjalanan perang salib ini perjalanan perang salib ini dipimpin oleh Konrad III, yaitu Raja Jerman itu. Konrad III nama nama Raja Jerman Konrad III, dan Raja Prancis yaitu Louis VII, Konrad III, dan King Prancis Louis VII. Nah, pada awal musim panas tahun 1147 Masehi, pasukan salib berjalan melintasi Eropa menuju ke Konstantinopel, dan dari kota itu ke Levan itu pasukan salib Perancis itu dari Jerman bergabung dengan salib lain dari Italia gitu kan, dan Eropa Utara. Jadi mereka mengajak-ngajak dari awalnya dari Konrad III itu Jerman, Perancis mengajak Itali apa mengajak dari Itali dan Eropa Eropa Utara lainnya. Tentara salib dari Nur ad-Din penerus Jangi. Jadi negara akan bertentangan akan tanggapan militer dari Nur ad-Din, eh, penerus Jangi, eh, apa ya penerus Imad ad-Din Zangi ini jadi Nur ad-Din, atau ini penerus Imad ad-Din yang pada masa itulah mengalahkan pimpinan Latin Jos Join II untuk merebut desa. Jadi eh, Nur ad-Din. Jadi Imad ad-Din yang ini nama, tapi ini penerusnya. Pada perang salib kedua itu, selain kota desa itu, tentara salib itu memiliki tujuan tambahan, yaitu Iberia serta Baltik dan Iberia. Kemudian tambahan armada yang terdiri dari 160 sampai 200 kapal Genoa yang berisi tentara salib berlayar ke Lisbon. Ini untuk membantu Raja Alfonso Henriques, jadi Henriques dari Portugal merebut kota itu dari kaum Muslim. Setibanya di sana, pengepungan dimulai pada tanggal 28 Juni tahun 1147 Masehi, dan akhirnya kota itu berhasil direbut pada tanggal 24 Oktober tahun 1147 Masehi. Setelah itu, tentara salib tetap melanjutkan perang dengan kaum muslim, dengan turut serta dalam Reconquista. Sedangkan di daerah Baltik disebut sebagai Perang Salib Utara. Jadi kalau di daerah Baltik itu yaitu Perang Salib Utara. Sebutnya itu tujuannya itu untuk mengkristenkan para penduduk yang ada di Baltik itu, yang ada di utara. Perang ini dilakukan oleh Perang ini dilakukan dan dipimpin oleh bangsawan Jerman dan Denmark yang melawan yang menganut paganisme. Dengan terjadinya Perang Salib Utara ini menjadikan dari Perang Salib itu bukan hanya Kristen berperang dengan umat Islam, bahkan dengan paganisme juga. Kan saya bercerita barusan. Ini ini sangat menguntungkan sekali bagi umat Kristen, yaitu bagi tentara salib. Abad-abad berikutnya, daerah Baltik akan terus menjadi daerah konflik, terutama setelah kedatangan kesatria Teutonic ke daerah itu di abad ke-13 ya, 13 Masehi. Beralih ke Asia Kecil itu, ini saya menceritakan Perang Salib kedua dulu ya, periode kedua. Jadi kalau di poin itu
kalau di poin itu, poin PPT itu adalah penyebab. Jadi penyebab perang salib itu adalah penyebab di Kasia Kecil Kaisar Bizantium itu saat itu adalah Manuel I Komnenos. Sebenarnya sejak perang salib itu pertama negara-negara barat itu dan Bizantium sudah saling curiga, dan Manuel saat itu curiga kalau tentara salib juga mengincar Bizantium. Karena kekhawatiran inilah para pemimpin perang salib setelah tiba di Konstantinopel itu didesak Manuel untuk bersumpah setia kepadanya. Tidak hanya itu, Manuel juga bersedia menyiapkan perbekalan, tapi tentara salib harus membayarnya. Setelah itu, tentara salib harus bergegas ke timur karena mereka mendapat informasi kalau pasukan muslim yang besar telah bersiap untuk memblokir jalan mereka di Asia Kecil. Tapi saat perjalanan mereka mengabaikan saran Manuel untuk tetap mengikuti jalur pesisir. Saat dalam perjalanan, tentara salib Jerman yang dipimpin oleh Konrad III menghadapi masalah karena kurangnya perencanaan dan mengabaikan saran Manuel. Di padang rumput yang tandus, mereka itu kekurangan makanan, dan ketika sampai di Lion pada 25 Oktober tahun 1147 Masehi itu 1147 Masehi itu mereka itu diserang oleh pasukan Muslim Seljuk sampai mereka harus mundur ke Nisea. Louis VII sendiri terkejut mendengar kegagalan Jerman. Setelah itu Perancis itu bertempur dengan Seljuk dan terus membetak mereka. Sampai akhirnya Perancis berhasil mengalahkan pasukan Seljuk pada bulan Desember dengan kavalerinya yang tangguh. Tapi kemenangan itu berlangsung singkat karena pada bulan Januari tahun 1148 Masehi, Prancis kalah telak dari Seljuk dalam pertempuran saat mereka melintasi pegunungan Kadmus. Louis VII dan pasukannya yang porak-poranda akhirnya tiba di Antiochia pada bulan Maret. Kemudian di kota Acre, para pemimpin tentara salib mengadakan rapat untuk menentukan target penyerangan. Lalu mereka memutuskan kalau mereka akan menyerang kota Damaskus karena kota ini merupakan ancaman terdekat dengan kerajaan Yerusalem. Mengetahui kalau Damaskus akan diserang, penguasa di sana menjalin aliansi dengan penguasa Aleppo, Nur ad-Din itu tentara salib tiba di Damaskus pada tanggal 24 Juli tahun 1148 Masehi, dan mereka segera memulai pengepungan. Namun setelah 4 hari pengepungan yang melelahkan, pasukan salib harus mundur karena kuatnya pertahanan Damaskus, dan mereka juga kekurangan air karena gagalnya pengepungan yang hanya berlangsung singkat, membuat beberapa orang terutama Konrad curiga kalau penguasa Damaskus telah menyuap penduduk Kristen agar tidak membantu. Setelah pertempuran itu, Konrad III kembali ke Eropa pada bulan September, dan Louis juga kembali 6 bulan kemudian setelah singgah di Yerusalem. Kegagalan perang salib kedua ini sangat merugikan Bizantium karena hal ini membuat dukungan untuk melawan musuhnya seperti Normandia menjadi berkurang, dan perang ini juga merusak hubungan antara timur dan barat, sedangkan Nur ad-Din terus mengembangkan wilayah kerajaannya. Dan dia berhasil merebut Antiochia pada tanggal 29 Juni tahun 1149 Masehi. Setelah pertempuran Inab, di tahun selanjutnya Raimon, seorang pangeran Edessa, yang tadi kan udah jadi pangeran Edessa kan udah menguasai Edessa, ditangkap dan dipenjarakan, dan negara bagian Latin Edessa dilenyapkan. Selanjutnya Nur ad-Din mengambil alih Damaskus pada tahun 1154 Masehi dan menyatukan Muslim Suriah ketika Jenderal Nur ad-Din yang bernama Sirpuh
berhasil menaklukkan Mesir pada tahun 1168 Masehi. Negara-negara Kristen semakin was-was. Setelah itu pada tahun 1187 Masehi, ketika pemimpin besar Mesir Salahuddin Ayyubi berhasil menang telak di pertempuran Katin, maka terpiculah perang salib ketiga. Jadi yang ketiga yang saya akan bahas itu ada bagian D, periode ketiga atau periode kehancuran pasukan salib pada tahun 1193 Masehi sampai 1291 Masehi. Jadi gara-gara terpicunya itu gara-gara Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menang telak ini. Menang telak di pertempuran Hattin. Tentara salib pada periode ini dipimpin oleh Raja Jerman. Kalau saya tidak menjelaskan periode kedua yang tadi itu, kayaknya kesini juga agak rancu. Jatuhnya beberapa tuh ini cuman penyebab. Tuh, ini tentara salib langsung jadi tentara salib pada langsung jadi tentara salib pada periode ini dipimpin oleh Raja Jerman periode dua tuh. Penyebab langsung ke tentara salib pada periode ini. Jadi ini cuman saya mengambil poin, mengambil inti dari perang itu kalau di buku itu kan penyebab, lebih ke penyebab kebanyakannya itu. Perang salib ketiga itu terjadi pada tahun 1189 sampai 1192. Membuat perjanjian tuh waktu itu Al-Malik Al-Kamil membuat perjanjian dengan Frederick yang isinya antara lain Frederick bersedia melepaskan Dimyat, sementara Al-Malik Al-Kamil melepaskan Palestina dengan syarat Frederick menjamin keamanan kaum muslimin di sana dan Frederick tidak mengirim bantuan kepada Kristen di Syria. Dalam perkembangan berikutnya Palestina dapat direbut kembali oleh kaum muslimin. Singkat cerita, perang salib ketiga ini adalah perang salib peristiwa, ada perang salib apa perang salib terbesar pada periode perang salib lainnya. Periode perang salib itu ada sampai 8. Perang salib itu ada peristiwa gagalnya perang salib kedua kan, ada peristiwa keberhasilan Salahuddin Ayyubi dalam penaklukan Yerusalem pada tahun 1187. Kemudian perang salib ketiga diluncurkan untuk merebut kembali Yerusalem. Perang salib ini dipimpin oleh 3 raja besar Eropa. Kala itu maka dari itu perang ini juga dikenal sebagai perang salib raja. Saya akan bercerita bercerita. Kalau bercerita perang salib ketiga mungkin panjang ya. Mungkin panjang kalau bercerita perang salib ketiga. Akan cerita sedikit lah perang salib ketiga. Perang salib ketiga akan cerita sedikit. Tentang 3 raja ya, dari perang salib raja. Pada tahun 1150 Masehi, perang salib kedua telah berakhir dengan kegagalan untuk merebut kota Damaskus. Kesalahan ini menyebabkan wilayah yang sudah dikuasai tentara salib di Timur Tengah menjadi terancam. Setelah itu Salahuddin Al-Ayyubi, pendiri dinasti Ayyubiyah di Mesir, telah menguasai Damaskus pada tahun 1174 Masehi dan kota Aleppo pada tahun 1183 Masehi. Setelah itu Salahuddin mengejutkan dunia dengan keberhasilan mengalahkan kerajaan Yerusalem dan sekutunya di pertempuran Hattin pada tahun 1187 Masehi. Jadi kayak gitu. Ini gara-gara
Perang salib, penyebab perang salib ketiga. Perang salib ketiga itu yang menyerukan itu yaitu Paus, namanya Paus lagi. Tadi Paus Urbanus II, terus Paus Eugenius. Sekarang Paus Gregorius namanya. Paus Gregorius 8 menyerukan perang salib untuk merebut kembali kota Yerusalem. Tadi di kedua itu sama Nur ad-Din udah diusir sama Nur ad-Din deh. Nur ad-Din itu Damaskus ya, salah. Salahuddin Ayyubi sudah diusir oleh Salahuddin Ayyubi. Namanya itu Paus Gregorius menyerukan perang salib ketiga untuk merebut kembali kota Yerusalem ke tangan kaum Kristen, dan yang diharapkan itu akan berhasil, yang diharapkan dia itu akan berhasil karena eh, perang salib pertamanya berhasil gitu kan. Jadi dia itu mengharapkan dia itu mengharapkan akan berhasil seperti pada perang salib yang pertama. Serangan itu pun dilaksanakan oleh tiga raja besar Eropa kala itu, yaitu yang pertama adalah Frederick I Barbarossa, Raja Jerman, yang kedua Philip II, Raja Prancis, yang ketiga yaitu Richard de Lionheart, Raja Inggris. Dengan raja-raja besar yang maju berperang, maka perang ini pun tampak membuahkan hasil. Raja yang berangkat pertama itu Raja Frederick I Barbarossa, Frederick I Barbarossa, melalui jalur darat. Saat itu Kaisar Bizantium itu Ishak II Angelos, ya, dan pasukan sangat mewaspadai dia pasukan dari barat karena ia khawatir kalau Barbarossa akan berusaha menggulingkannya. Tapi di sisi lain orang barat juga curiga dengan Bizantium kalau kerajaan itu telah membentuk aliansi rahasia dengan Salahuddin. Jadi ini ke Ishak II Angelos dulu. Nih, Salahuddin karena Bizantium sempat menghalang-halangi pasukan Salib Barbarossa untuk menyeberang ke Anatolia. Tapi akhirnya pasukan Salib Barbarossa berhasil menyeberang ke Anatolia, yaitu wilayah Turki modern, pada tanggal 10 Juni tahun 1190 Masehi. Kaisar Frederick I Barbarossa tenggelam karena ia jatuh dari kudanya, kemungkinan karena serangan jantung saat menyeberangi Sungai Saleb. Jadi jatuh dari kudanya, tenggelam. Ini menurut buku ya, jatuh dari kudanya, tenggelam, nggak tahu. Mungkin lagi katanya lagi naik kuda, kata Ustaz Abdul Somad, lagi naik kuda di jalan di sebuah sungai, naik kuda, naik perahu, bukan naik kuda, naik perahu. Naik perahu itu naik kuda, ya, serangan jantung, jatuh dari kuda, jatuh dari perahu gitu. Nggak kebayang, kebayang ini. Susah. Jadi kan perang salib itu Raja Barbarossa udah kalah, udah mati, Raja Jerman. Jadi yang diandalkan dalam perang salib itu yaitu dua raja lagi, yaitu Raja Inggris sama Raja Prancis, Raja Philip II sama Raja Lionheart, Richard de Lionheart. Lionheart itu singa, nanti ada yang sebenarnya sedang berperang. Jadi dia itu berperang sebelum Ricardo Ayonhar itu ayahnya ayahnya yaitu Raja Henry II. Masih ada Raja Henry II ini eh, lagi berusaha mau juga ikut berperang, tapi pas perjanjian damai sama apa sama, sama Raja Philip II, Raja Henry II itu
eh, apa namanya kontra sama Raja Yoit II. Eh, Berarti bukan Ricardo Lionheart kan Inggris terbagi menjadi beberapa bagian kalau nggak salah. Eh, Mati itu sama Ricardo Lionheart, sama bukan mati, perjanjian, pas perjanjian itu selang 21 tahun itu mati, yaitu meninggal dunia Raja Henry II itu, digantikan oleh Raja Rickarwan. Lalu raja baru itu pun mengumpulkan dana untuk persiapan perang salib. Setelah itu berangkat ke kota itu, perang salib itu. Dia itu menguasai taktiknya perang salib itu, dia menguasai Ricard Lionheart itu menguasai Pulau Siprus. Setelah dikuasai, rakyat di sana itu disuruh bayar pajak 50%. Buat apa? Buat biaya untuk perang salib. Pertempuran besar pertama dalam perang salib ini terjadi saat pengepungan kota Kreta. Jadi kota Kreta. Nah, jadi pas sebenarnya ya kota itu sudah dikepung kota Acre, itu kota Acre kan. Jadi eh, Perancis itu berlayar ke daerah Levant dengan menggunakan kapal dari Genoa yang akan membawanya ke kota Akreta. Kota Akre itu sebenarnya sudah dikepung oleh pasukan Guys of Lusignan. Itu raja kerajaan Yerusalem, tapi keteteran lawan pasukan dukungan dari Salahuddin. Keteteran, keteteran. Jadi kayak gitu ya. Salahuddin itu kami itu Salahuddin itu apa meninggal pada tahun 1000 tanggal 2 pada tanggal 12 Juli tahun 1191. Pasukan Salahuddin terpecah, tahu pasukan Salib pun apa namanya meruntuhkan tembok kota Acre dan berhasil menduduki kota itu. Keberhasilan ini tidak terlepas dari Raja Ricardo Lionheart. Nah, sebenarnya ya ini itu nama Ricardo Lionheart itu nggak ada Lionheart sebenarnya. Awalnya itu Ricard satu. Jadi Raja Henry II diturunkan kepada Ricard satu namanya Ricard satu. Nah, di sini dia berhasil mengalahkan pasukan Salahuddin. Dan pasukan Salahuddin terpecah, jadi berhasil perempuan yang berhasil kan. Berhasil. Jadi we mendapatkan julukan karena berani. Lionheart artinya singa, berani dalam pertempuran. Jadi setelah menguasai kota kota Raja Rikar memerintahkan mengeksekusi 2.500 tahanan. 2.500 tahanan yang dieksekusinya. Dia itu eh, ingin menyerbu Yerusalem. Nah, sudah di sini menyerbu Yerusalem. Jadi perjalanannya itu panjang ke Yerusalem itu karena dia butuh biaya yang banyak. Betul, bukan biaya yang banyak, butuh senjata yang bagus. Kalau senjata yang bagus itu terus beli gitu bahan-bahannya semuanya. Dia butuh biaya banyak untuk membuat senjata yang bagus. Pada saat jarak kota Yerusalem sudah sekitar 19 kilometer lagi, tentara salib memutuskan untuk mundur ketika Raja Rikar sudah melihat benteng kota yang kuat dan dia berpikir kalau ia dan tentara salib menyerang, maka kemungkinan besar tentara salib tidak akan sanggup bertahan lama karena pasukan telah banyak berkurang akibat dari berbagai pertempuran sejak 2 tahun yang lalu. Dan keputusan ini juga telah didukung oleh para komandan kesatria Templar
dan Kesatria Hospitaler. Setelah itu Salahuddin, setelah itu Hospitaler, setelah itu Salahuddin untuk merebut kembali kota Japa dan berhasil mendudukinya pada bulan Juli. Saat itu tahun 1192. Saat itu Ricard akan kembali ke Inggris karena ada masalah di dalam kerajaannya. Jadi dia kembali ke Inggris. Jadi sedikit kan karena tidak siap dengan serangan mendadak. Jadi dari kesimpulannya perang salib ketiga ini merebutkan yaitu kota Japa, kota Salahuddin. Dia diserang, Salahuddin diserangnya dadakan, mendadak. Salahuddin kalah, Salahuddin sempat melakukan serangan balik, tapi usaha tersebut tidak berhasil. Bulan terakhir di Perang Salib III ini dimenangkan oleh tentara Salib dan pasukan Salahuddin pun terpaksa mundur pada tanggal 2 September tahun 1992. Salahuddin dan Ricard membuat perjanjian damai. Tak di sini membuat perjanjian damai dia itu. Saya nggak tahu ini saya dari apa pedang lulusan pedang itu novel ini dari novel, terus ada dari drama Ustadz Abdul Somad ya. Sedikit dari ceramah Ustadz Abdul Somad. Jadi kayak gitu. Jadi di Salahuddin dan Ricard itu membuat perjanjian damai dengan kesepakatan. Jadi membagi wilayah begini perjanjian itu. Jadi yang saya tahu bukan Malik Al-Kamil tapi Salahuddin Al-Ayyubi ini. Kata UAS itu Salahuddin Al-Ayyubi itu disebutnya itu Sultan Saladin karena tidak bisa berbahasa Arab orang sananya. Jadi Saladin aja nyebutnya enggak Salahuddin Al-Ayyubi. Kayak gitu terjadi kayak ini tah membuat perjanjian dengan Frederick Ban, membuat perjanjian damai membuat perjanjian damai dengan kesepakatan bahwa penjara dan pedagang Kristen yang bersenjata akan tetap diizinkan memasuki kota Yerusalem. Jadi kota Yerusalem itu pasukan jadi sudah di tangan itu Salahuddin, yang diserang itu kota Japa. Jadi pertahanan kota Ascalon juga kan dihancurkan, tapi dikembalikan lagi kepada Salahuddin Ayyubi dengan perjanjian ini. Maka perang salib ketiga itu telah resmi berakhir. Jadi perang salib ketiga itu berakhirnya itu secara damai. Dia membuat perjanjian dengan Raja Ricard Lionheart itu toleransi antar agama ya. Ini masuknya Salahuddin. Ini kamu kota Japa kota Japa akan diurus olehku dan kota Ascalon akan diurus olehku. Kan dia kan politik, ada masalah politik di Inggris. Ya tapi perjanjian itu tapi Salahuddin menjanjikan bahwa kaum Kristen itu yang kesini itu akan dibaik-baikin. Jadi yang sebenarnya to the point perang salib itu diadu-adukan oleh paus yang pertama Paus Urbanus II, yang kedua Paus Eugenius, yang ketiga Paus Gregorius. Jadi diadu-adukan. Jadi udah perjanjian damai, udah berakhir, resmi berakhir perang salib ketiga ya, resmi berakhirnya tanggal 9 Oktober tahun 1192 Masehi. Ricardo Lionheart kembali ke Inggris untuk menangani masalah yang mengancam tahtanya. Jadi masalah politik tahtanya terancam. Jadi kembali lagi damai dengan Salahuddin Ayyubi.
Dan kenapa Salahuddin Ayyubi tertarik untuk apa namanya? Untuk merebut kota Yerusalem karena Salahuddin Ayyubi itu cinta Nabi. Itu salah satu artefak Nabi, salah satu peninggalan Nabi itu. Masjid apa di Yerusalem itu Masjidil Aqsa. Nah, tempat Nabi Isra Mi'raj itu kan. Nah, salah satu bukti bahwa Salahuddin Ayyubi cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul itu Salahuddin Ayyubi itu suka setiap tahunnya itu suka ngadain maulidan, ya ngadain maulidan. Kalau di Sunda kan maulidan, ngadain maulidan sampai-sampai dia itu membuat sayembara tentang sair. Ini sair apa namanya? Sair, sair tentang Nabi, tentang Rasul. Jadi sair tentang Rasul yang paling indah, yang paling bagus, terus apa yang paling komplit dari segi cerita, segi nasab, segala rupa. Itu yang menang. Yang menang yaitu adalah Syekh Za'far Al-Barjanji. Itu kitabnya itu kan sekarang suka dibaca, itu kitabnya Al-Barjanji. Jadi yang menang itu Syekh Ja'far Al-Barjanji. Diadakan oleh seimbara itu yang diadakan oleh Salahuddin Ayyubi. Itu ini bukti kecintaan Salahuddin Ayyubi kepada Rasulullah SAW itu adanya kitab berjanji gitu. Kitab berjanji itu hasil sayembara Salahuddin Ayyubi. Jadi ketertarikan Salahuddin Al-Ayyubi merebut Yerusalem itu karena itu peninggalan Nabi itu. Itu di bawah Masjidil di bawah Masjidil Haram, di bawah Masjidil Aqsa Allazi barakna haulahu. Eh, jadi Isra Mi'raj kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nah itu kan itu salah satu apa namanya peristiwa yang besar Nabi itu. Peninggalan peristiwa itu saksi dari peristiwa Isra Mi'raj itu kan Masjidil Aqsa. Jadi tertarik Salahuddin Ayyubi itu untuk apa namanya untuk merebut Yerusalem. Jadi eh, mohon maaf atas kekurangan saya, soalnya kata Nabi juga ya, manusia itu tempatnya salah gitu kan. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa. Mohon maaf ya. Mohon maaf atas kekurangan saya. Sekian dan terima kasih yang saya ucapkan. Al insanu mahal hoto wan nisyan. Di insan manusia tempat hoto dan tempat nisyan, tempat lupa dan tempat salah. Menurut ulama itu mahalun di sini itu al insanu mahalun itu bukan tempat salah dan lupa, tapi tidak luput, kata ulama itu tidak luput dari hoto dan nisyan, tidak luput dari lupa dan salah, dari salah dan lupa. Udah. Sekian dan terima kasih, yang saya sampaikan cuman bisa segitu ya. Sekali lagi mohon maaf ya atas kekurangan saya. Bila kita taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.